Republik Indonesia tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap isu lingkungan dan isu kehutanan. Tidak memberikan perhatian yang cukup, kalah oleh isu politik, kalah oleh isu artis, kalah oleh isu narkoba, kalah oleh isu korupsi, kalah, kurang seksi di mata publik Indonesia. Kapan publik Indonesia memberikan perhatian yang khusus, yang besar terhadap alam? Kalau ada musibah, kalau ada banjir, baru komennya banyak. Kalau ada longsor, baru komennya banyak. Kalau ada kematian, baru komennya banyak. Nanti musim kemarau, lupa lagi. Nah, untuk itu saya mengingatkan dan mengajak, fokuskan anggaran ini pada recovery. Dan saya katakan hari ini, gerakan reboisasi itu penting, tetapi yang lebih penting lagi tidak menebang. Karena kita tanamin 1 juta pohon, belum tentu jadi semua. Tetapi sekali nebang 100.000 yang pohonnya sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun, kerugiannya lebih besar. Nah, ini yang harus kita pikirkan secara bersama. Sehingga pada kesempatan hari ini saya meminta, sampaikan ke Bu Menteri, berulang-ulang saya ngomong, lakukan analisis lingkungan, istilahnya audit atau apa terserah, itu bahasa birokrasi. Kemudian lihat seluruh alam Indonesia secara komprehensif dalam setiap provinsi, dalam setiap kabupaten kota. Kemudian dari situ nanti dirumuskan bahwa kegiatan penambangan ini efek ekonominya apa, efek lingkungannya apa, dalam masa depan kerugiannya apa, kegiatan industri ini efek ekonominya apa, lingkungan apa, dalam masa depan kerugiannya apa, dibuat secara komprehensif. Silakan dibuat dalam anggaran yang memadai, cari konsultan yang independen yang bisa merumuskan itu semua. Kemudian nanti pada akhirnya menjadi rekomendasi. Rekomendasinya adalah provinsi ini hutannya sudah surut, tidak boleh lagi ada alih fungsi. Setelah itu dirumuskan di dalam tata ruang, dan tata ruangnya umurnya harus panjang, 100 tahun bila perlu, 200 tahun, dan dikunci oleh pemerintah pusat. Sehingga pergantian menteri, pergantian kepemimpinan di negeri ini, tetap siapapun harus tunduk pada satu aturan, menjaga dan merawat alam. Ini penting. Dirjennya mau siapapun, tetap kebijakannya itu. Menterinya siapapun, tetap kebijakannya itu. Karena kita sudah punya piranti undang-undang yang memadai. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama melakukan rapat dengar pendapat dengan para pejabat eselon 1, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Dan untuk mangrove ini saya tegaskan kemarin lagi, Kementerian KKP juga ada mangrove. Daripada proyeknya dipecah-pecah, menurut saya dibikin satu-satu selesai. Kerusakan mangrove di provinsi mana, beresin oleh Kementerian Lingkungan, satu provinsi. Nanti tahun depan geser lagi provinsi lain, tahun depan geser lagi provinsi lain. Karena kebiasaan proyek yang dipecah-pecah sulit pengawasannya, sulit pengendaliannya, habis di ongkos. Tapi kalau satu ini, tahun ini besok selesai, tahun ini besok selesai, sehingga dalam 5 tahun minimal ada 5 provinsi yang mangrove-nya selesai. Lebih baik dibanding dengan terpecah-pecah, lebih susah gitu. Memang pecahan-pecahan itu lebih gampang, dibikin 200-an, mudah mengendalikannya, tapi tidak terasa dan tidak terlihat. Silakan Bapak tidak usah terlalu panjang menjelaskan dengan rumusan teori yang panjang, karena hutan itu bukan dalam kertas, tapi hutan itu di hamparan tanah. Dan lingkungan hidup bukan di laptop, lingkungan hidup adalah pada lingkungan hidup kita. Prinsip-prinsip dasar kita nggak usah panjang ngomong, yang penting hutan jagain, lingkungan hidup bersihin, itu aja. Waktu itu kita pernah kunjungan ke NTT, saya nitip pesan itu para penjaga honorer, yang penjaga komodonya mohon diperhatikan honorariumnya, karena meninggalkan keluarga kemudian melakukan sesuatu yang beresiko. Mohon, karena dengan baju seragamnya, kelengkapannya mohon diperhatikan. Mereka gajinya 2 juta ya. Ya, setuju. Itu mohon diperhatikan biar kedengeran nih, Komisi 4 udah ngomong. Kalian sudah saya sampaikan. Kalau tidak dilaksanakan, dosanya bukan di saya loh, di kementerian. Pokoknya para tenaga THL yang honornya 2 juta itu perhatikan seragam dan kesejahteraannya. Setuju nggak? Oh. Kesejahteraannya. Honornya jangan terlalu kecil, 2 juta nggak cukup.
Kita rapat aja nggak segitu lebih. Baik, saya ucapkan terima kasih. Ini rapat tercepat dalam sejarah Komisi 4. Dan titip pesan Komisi 4, perhatikan seluruh tenaga honorer di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia. Ya kan, agar kesejahteraannya meningkat, kelengkapannya meningkat, seragamnya meningkat. Itu pesan Komisi 4 DPR RI. Terima kasih. Kita penekanan kita sudah berapa kali sampaikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mengirimkan data pelepasan hutan 15 tahun terakhir. Boleh, Pak? 15 tahun terakhir mohon diumumkan kepada publik sehingga publik bisa melihat secara transparan. Saya sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, jaga hutan, jaga alam, jaga lingkungan sebagaimana kita menjaga kekasih kita masing-masing. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dengan alhamdulillahirabbil alamin rapat saya nyatakan ditutup.